darah ini, maka jenglot tersebut akan bisa diritualkan dan kemudian mendapatkan hasil uang secara instan dengan ambisi yang besar setelah yang jual itu pergi dan dia juga sudah tidak tahu kemana karena nomor HP-nya sudah diblok. Ternyata yang di dalam botol itu adalah air putih yang dicampur dengan jenglot atau betara karang adalah dua hal yang berbeda. Kedua benda tersebut suatu bentuk barang yang dianggap sakral dalam bidang supranatural atau jenglot sering identik sebagai benda untuk menarik uang goib atau harta karun. Namun beda dengan betara karang, jika jenglot memiliki struktur yang hampir mirip manusia, namun jika betara karang bentuk dan strukturnya terbuat dari batu. Simak kisah selengkapnya. Selamat datang di channel 12 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Om T. Jenglot dan betara karang adalah sebuah benda mistis atau sakral bagi kalangan yang tinggal di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Jenglot dipercaya manifestasi dari sebuah wujud manusia yang dulunya bertapa, kemudian gagal menjalankan ilmunya hingga akhirnya dia meninggal dunia dan jasadnya ditolak oleh bumi. Seiring waktu, tubuhnya semakin mengecil dan mengecil hingga seperti mumi. Banyak orang menganggap bahwa jenglot adalah murni dari sebuah bentuk wujud manusia yang gagal dalam menjalankan ritual pertapaan. Beda halnya dengan betara karang. Wujud dari betara karang ialah batu atau patung yang tidak memiliki kulit atau struktur yang mirip manusia. Kali ini kita akan membahas jenglot. Kepercayaan masyarakat Indonesia bahwa jenglot ialah suatu benda pusaka yang mana memiliki kekuatan jika orang mengerti dan mengetahui tata caranya ritual, maka si jenglot ini dapat disuruh untuk mengambil uang gaib atau memindahkan uang dari suatu tempat ke tempat yang kita inginkan. Banyak orang berburu, banyak orang mencari jenglot ini untuk tujuan memperkaya, untuk tujuan instan mencari jalan pintas mendapat kekayaan. Dari sudut pandang sains kedokteran, jenglot dalam penelitiannya tidak memiliki struktur tulang seperti halnya manusia. Pada tahun 1997, beberapa seorang ilmuwan di dalam kedokteran melakukan penelitian soal jenglot. Hasil dari penelitian tersebut bahwa jenglot tidak memiliki struktur tulang seperti halnya manusia. Dan jenglot juga tidak memiliki struktur gigi dan juga tidak memiliki struktur kuku yang mana beda halnya dengan organ manusia. Lain cerita dari sudut pandang spiritual bahwa jenglot adalah makhluk perwujudan manusia yang menjadi mumi karena gagal pada saat menjalani ritual pertapaannya. Dari sisi spiritual, banyak praktisi supranatural menggunakan kekuatan jenglot untuk memindahkan suatu barang, memindahkan wujud kekayaan berbentuk uang, karena pada roh atau khodam jenglot ini dengan ritual khusus mampu disuruh untuk memindahkan uang dari suatu tempat ke tempat yang kita inginkan. Dampak dari kepercayaan yang sangat kental atas kebudayaan masyarakat Indonesia, timbullah penipuan oleh sekelompok orang mengambil kesempatan, entah itu dari pewujudan jenglot sendiri yang dipalsukan
dan juga dari kalangan supranatural yang seakan-akan seolah-olah bahwa dia mampu mewujudkan uang goib jika memiliki jenglot. Modus penipuannya rata-rata memakai tumbal darah, yang mana nanti dengan settingan mereka itu biasanya nanti suruh cari darah, kemudian diarahkan ke si A, ke si B, kemudian darah tersebut dihargai dengan harga yang lumayan. Saya punya teman dan kenalan, dan waktu itu dia juga pernah mengalami jadi korban atas nama jenglot. Waktu itu dia sangat kepepet atau juga sangat amat membutuhkan dana karena terlilit hutang. Kemudian dengan atas informasi dari teman ke teman, kawan ke kawan, mencarilah dia jenglot. Mendapatkan informasi, kemudian dia mendapatkan barang tersebut, mendapatkan jenglot tersebut. Setelah mendapatkan barang tersebut, kemudian si penipu itu mengarahkan untuk membeli darah. Darahnya harus darah manusia, dan nggak mungkin kita mau nyari kemana lagi kecuali di rumah sakit atau PMI. Nah, penipuannya, teman saya ini diarahkan ke rumah sakit di daerah saya, mengatasnamakan jual darah itu ilegal, itu jualnya sembunyi-sembunyi. Jadi dia diarahkan di pinggir jalan, nanti ketemu si A, kemudian barang atau yang dianggap darah itu dimasukin botol udah jadi dan buru-buru. Waktu itu harganya satu botol itu 3 juta. Nah, setelah darah itu didapatkan dengan keyakinan ketika mendapat darah ini, maka jenglot tersebut akan bisa diritualkan dan kemudian mendapatkan hasil uang secara instan dengan ambisi yang besar. Setelah yang jual itu pergi dan dia juga sudah tidak tahu kemana karena nomor HP-nya sudah diblok, ternyata yang di dalam botol itu adalah air putih yang dicampur dengan obat yang bisa berwarna merah. Walhasil, benda pusaka jenglot ini entah betul adanya ataupun memang hanya sebatas cerita rakyat yang turun-temurun, namun atas kepercayaan masyarakat yang dapat memindahkan, yang dapat membuat seseorang mencari jalan pintas untuk memperkaya diri, dampak dan efeknya adalah timbul kelompok atau individu atau orang atau oknum tertentu menyalahgunakan sehingga terjadilah penipuan tersebut. Jadi, poin dari apa yang tadi saya sampaikan, janganlah berpikir secara simpel, berpikir semudah itu untuk memperkaya diri. Terlebih jika Anda hanya orang biasa, apalagi Anda pemalas, mencari barang sesuatu yang sifatnya memiliki keistimewaan, memiliki kekuatan magis, tentunya itu bukan orang sembarangan. Jika saya hanya ingin mencari jalur instan dengan cara seperti itu, maka mulai hari ini, mulai detik ini, buang jauh-jauh pikiran itu. Karena saya tegaskan, Anda tidak akan pernah ketemu yang namanya jenglot asli. Saya yakin ketika Anda mencari, ketika Anda berburu jenglot, pasti yang ketemu hanyalah hasil rekayasa dari oknum-oknum penipuan. Salam waras, jenglot jangan Anda buru, atau Anda akan menjadi jenglot dan diburu jenglot itu sendiri. Sampai jumpa di cerita, sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.